hadis tentang kisah keluarnya Dajjal. Salah satu tanda kiamat yang paling sering kita dengar adalah munculnya sang Tuhan palsu yang bernama Dajjal, di mana kehadirannya akan membawa fitnah dan ujian yang besar bagi seluruh umat manusia. Mengenai kemunculannya, terdapat beberapa hadis dan teori terkait lokasi yang diduga menjadi tempat munculnya Dajjal di muka bumi. Lalu di manakah tempat tersebut? So, berikut ini Mimin akan menghadirkan 5 tempat munculnya Dajjal. Pulau Socotra. Pulau Socotra terletak di wilayah Republik Yaman, 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km dari Jazirah Arab. Pulau ini pun disebut-sebut oleh para ahli sebagai salah satu tempat munculnya Dajjal. Pernyataan ini pun memang dipercaya banyak orang. Eits, mereka juga nggak asal percaya kok. Karena dalam sebuah hadis syahih dikatakan, kalau secara tidak langsung, Nabi seolah menunjukkan lokasi Socotra sebagai tempat berdiamnya Dajjal. Dan kalau ini dikolerasikan dengan segala keanehan yang ada di pulau ini, mungkin saja Dajjal memang bersemayam di sini. Selain menjadi tempat yang diduga persembunyian Dajjal, pulau ini memang penuh dengan keanehan. Kita bisa menyaksikan lewat deretan tumbuhan dan hewannya yang langka dan unik, seperti pohon darah naga yang ikonik, tanaman raksasa Dorstenia, ular yang bisa terbang, hingga pegunungan yang menjadi tempat persembunyian Phoenix dan burung rok besar yang digambarkan oleh Sinbad sang pelaut. Tidak hanya itu, Pulau Socotra juga disebut sebagai rumah para penyihir, jin, dan bahkan monster. Plato hingga Marco Polo menyebutkan bahwa para penyihir di Pulau Socotra adalah penyihir terkuat yang ada di dunia. Duh, ngeri juga ya guys. Nah, jika dikorelasikan dengan segala keanehan yang ada di pulau ini, tak heran jika banyak orang yang percaya bahwa Dajjal memang bersemayam di sini. Kalian gimana? Apakah kalian percaya? Komen di bawah ya. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle juga sering disebut lautan setan atau juga lautan iblis. Adalah wilayah di Samudra Atlantik seluas 4 juta kilometer persegi yang membentuk garis segitiga antara Bermuda. Wilayah ini termasuk teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara, Puerto Rico negara bagian Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami negara bagian Florida, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Lokasi ini kerap dijuluki sebagai rumah iblis karena sudah tidak terhitung jumlah korban jiwa yang hilang misterius di kawasan itu. Bahkan beberapa teori menyebutkan kalau segitiga Bermuda merupakan sarang dari Dajjal. Apa jangan-jangan kecelakaan yang terjadi di segitiga Bermuda adalah perbuatan Dajjal? Bisa jadi sih. Hal ini juga dijelaskan dalam buku Dajjal Muncul di Segitiga Bermuda oleh Muhammad Isa Daud, yang mengatakan musnahnya benda-benda yang ada di segitiga Bermuda disebabkan Dajjal. Muhammad Isa Daud menegaskan ia membuat kesimpulan tersebut bukan dari pendapatnya, melainkan dari sejumlah manuskrip kuno yang ia pelajari dari beberapa orang muslim yang tinggal di Palestina, Arab Saudi, Yaman, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. So, gimana tanggapan kalian tentang hubungan segitiga Bermuda dan Dajjal? Komen di bawah ya. Khurasan. Khurasan adalah sebuah wilayah yang sangat luas di timur Jazirah Arab. Sekarang yang termasuk ke dalam wilayahnya adalah Afghanistan, Persia, dan Turkistan. Khurasan dipercaya sebagai salah satu tempat munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal adalah salah satu tanda akhir zaman atau hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui tentang hari kiamat. Tapi ada beberapa petunjuk dari hadis. Adapun hadis yang menyebut mengenai Khurasan sebagai tempat Dajjal adalah hadis riwayat Tirmizi dari Abu Bakar bin Ash-Shiddiq RA yang artinya Dajjal akan keluar dari muka bumi ini di bagian timur yang bernama Khurasan. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasukan yang membawa bendera hitam akan muncul dari Khurasan. Tak ada kekuatan yang mampu menahan laju mereka, dan mereka akhirnya akan mencapai Yerusalem. Di tempat itulah mereka akan mengibarkan benderanya.
hadis riwayat Tirmizi. Dari kedua hadis tersebut tercantum jelas Khurasan memiliki keterkaitan dengan hubungan Dajjal dan para pasukannya. Bahkan nama Khurasan juga disebut dalam sebuah buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatiyah Al-Adnani. Dengan dua hadis tadi plus sebuah buku, menurut kalian gimana? Apakah Khurasan benar sebagai tempat munculnya Dajjal? Komen di bawah ya. Ashbahan. Tempat selanjutnya yang dikabarkan akan menjadi tempat munculnya Dajjal adalah Ashbahan. Hal ini sebagaimana riwayat dalam sebuah hadis yang artinya, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan keluar dari kawasan bernama Yahudia Isfahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis disebutkan bahwa desa tempat munculnya Dajjal ini diketahui dihuni oleh mayoritas Yahudi. Jika dilihat dari catatan sejarahnya, wilayah ini bisa saja menjadi tempat munculnya Dajjal. Karena ketika Buhtansyar menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya sebagai tawanan bersama orang Yahudi, mereka ditempatkan di Ashbahan atau Isfahan. Akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kampung Yahudia, di mana saat ini ibu kota Isfahan adalah Yahudia. Di mana Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, pertama mulai munculnya Dajjal di Asbahan, tepatnya di dataran bebatuan, yang dinamakan Kampung Yahudia. Dajjal dibela oleh 70.000 orang Yahudi dari penduduk Ashbahan. Dalam An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim halaman 59. Nah, jika disinkronkan, hadis sesuaikan dengan hadis sebelumnya. Lalu apakah Ashbahan adalah tempat sebenarnya Dajjal muncul? We still don't know that, karena hanya Allah yang tahu kebenarannya. Wallahu a'lam. Sebuah pulau di Laut Syam. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari juga memiliki kisah tersendiri terkait munculnya Dajjal. Ia dulunya merupakan pendeta Nasrani yang kemudian memeluk agama Islam. Kisah tersebut dimulai saat dirinya tengah berlayar bersama 30 orang dari kabilah Judzam dan Lam. Setelah beberapa waktu berlayar, mereka terdampar di sebuah pulau yang berada di Laut Syam atau Laut Arab. Saat terdampar di pulau tersebut, Tamim Ad-Dari dan rombongan menjumpai sosok berambut lebat yang bisa berbicara dan menyebut dirinya sebagai Al-Jassasa. Mereka kemudian diperintahkan untuk memasuki sebuah biara. Setelah memasuki tempat tersebut, mereka melihat satu sosok yang begitu mengerikan. Sosok tersebut bertubuh tegap dan sangat besar. Sementara itu kedua tangannya dibelenggu ke tengkuknya dan di antara kedua lutut dan mata kakinya dirantai menggunakan besi. Mereka pun beranggapan bahwa sosok mengerikan tersebut adalah sosok Dajjal yang tengah menunggu waktunya untuk keluar dan menyesatkan umat manusia. Aduh, Mimin kok jadi ngeri ya dengernya.